Hari ini kita akan lanjutkan kembali. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita banyak belajar tentang sejarah tentang bangsa Israel. Bapak Ibu, setelah kematian Raja Salomo, Israel itu terpecah menjadi dua. Israel dibagi menjadi dua bagian. Dan jatuh kerajaan Israel dan satu lagi kerajaan Yehuda. Nah, Israel itu ada 10 suku yang ngikutinya. Dan 2 suku itu berada di Yerusalem, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Bapak Ibu, dengan terpecahnya 2 suku ini lahir, ada seorang pemimpin dan terpecah. Satunya Rehabeam, satu lagi Yerobeam bin Nebat. Rehabeam ini keturunannya Salomo, tapi Yerobeam bin Nebat ini adalah orang yang membuat bangsa Israel berbuat jahat luar biasa sekali. Coba kita akan lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Kita akan buka banyak ayat. Bapak Ibu bisa perhatikan dengan baik. Juga Yerobeam bin Nebat seorang Efraim dari Zereda. Seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda. Ia memberontak terhadap raja. Ini Yerobeam ini anaknya janda, namanya Zerua, dan dia memberontak terhadap raja. Dan Yerobeam ini orang yang pintar sekali, orang yang rajin sekali. Di ayat yang ke-28, Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasin semua pekerjaan wajib dari keturunan Yusuf. Ini orang rajinnya luar biasa, orang tangkas. Tentunya ini orang juga pintar, makanya dipercayakan oleh Salomo. Dan ternyata datang nubuat lewat Nabi Ahia, orang Silo itu. Dan apa yang terjadi? Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-29, pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubukan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Perhatikan nubuatannya apa? Dan ia berkata di ayat yang ke-31 kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Nah, 10 suku ini yang ngikutin apa yang dilakukan Yerobeam. Dan apa yang terjadi? Diperhatikan, sekarang kita akan lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 mulai yang pertama. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh rakyat telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Ini anaknya Salomo. Segera sesudah itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat pada waktu ia ada di Mesir. Kan tadi dia ada rencana mau dibunuh oleh Salomo. Dan akhirnya dia lari ke Mesir. Sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Bapak Ibu bisa baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11-nya. Itu setelah Salomo mati di 1 Raja-Raja 11 ayat 41. Sehingga Rehabeam menggantikannya. Dan setelah mendengar bahwa Salomo mati, apa yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat? Dia pulang kembali dari Mesir. Ia orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaat Israel, berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringanlah pekerjaan sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang dipikulkan kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Dan akhirnya apa yang terjadi ini, Bapak Ibu nanti baca seluruh pasal 11, 12, 10, pasal 10, pasal 11, 12, 13, sampai 14. Bapak Ibu nanti akan tahu alur ceritanya seperti apa. Nah, hari ini kita akan banyak singkat-singkat ayatnya karena waktu. Di ayat yang ke-16, perhatikan baik-baik. Sesudah Rehabeam meminta nasihat para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, mereka akan menjadi hambamu sepanjang waktu. Di ayat yang ke-8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan oleh tua-tua itu, lalu meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia yang mendampinginya. Nasihatnya bikin celaka dan akhirnya terjadilah pemberontakan.
Bapak Ibu, perhatikan di ayat yang ke-25. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada Daud. Dia mikir nih, karena Israel terpecah menjadi 2. 10 suku ngikut Yerobeam, 2 suku Yehuda dan Benyamin ngikut Rehabeam. Dan dia berpikir bahwa Yerobeam ini, kalau nanti, karena setiap tahunnya mereka harus pulang ke Yerusalem mengadakan perayaan, dia berpikir, maka berkata Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali pada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Dia punya pikiran nih, strategi ini. Wah, 10 suku udah ikut aku nih, tapi kan tiap tahun nih dia harus merayakan perayaan di Yerusalem nih. Bagaimana caranya nih? Perhatikan ayat yang ke-28. Ini yang membuat kejahatan bangsa Israel, membuat Tuhan murka begitu rupa. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan berkata kepada mereka, sesudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, yang lain ditempatkan di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan menyembah patung yang lain. Dari sejak ini, seluruh keturunannya Yerobeam dan raja-raja memerintah di Israel yang 10 suku ini, Israel Utara dan Israel Selatan itu dikuasai oleh Rehabeam dan 2 suku. Apa yang terjadi? Selalu berbuat jahat di mata Tuhan. Ini apa yang dilakukan Yerobeam bin Nebat ini ditiru loh oleh raja-raja berikutnya. Selalu berbuat jahat. Bapak Ibu nanti baca ya. Setiap raja ini berbuat jahat di mata Tuhan, akhirnya dikirim tekanan yang luar biasa. Dimulainya karena apa? Punya ide. Wah, nanti kalau rakyat ini pulang ke Yerusalem merayakan perayaan, nanti dia kembali ke tuan mereka, namanya Rehabeam. Wah, lebih baik ku bikinin aja nih tempat ibadah baru. Perhatikan, gara-gara itu di ayat yang ke-30, maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung, yang satu lagi ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Jahatnya sudah keterlaluan. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari, bikin hari raya sendiri. Pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu, begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakan dalam hatinya sendiri. Kurang ajar sekali. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah untuk membakar korban. Bapak Ibu nanti baca, kita akan besok baca di pasal yang ke-13. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah kejadian ini, Tuhan murka begitu rupa. Coba kita akan lihat ya. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskan menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Perhatikan, gara-gara kejahatan ini, apa yang dilakukan Tuhan? Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Di pasal yang ke-14 ayat yang ke-10-nya, maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik tinggi maupun yang rendah. Kedudukannya di Israel, aku pun akan menyapu keluarga Yerobeam seperti menyapu tai sampai habis. Perhatikan, setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing.
dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ini kejahatan yang luar biasa. Gara-gara ini menyebabkan bangsa Israel itu menyembah berhala, lupa dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga membuat murka Tuhan turun. Nah, kebanyakan Bapak Ibu kalau pelajari di Perjanjian Lama, Tuhan turunkan nabi-nabi yang hebat, yang penuh kuasa dan otoritas. Nabi-nabi besar itu diturunkannya di Israel. Utara tempatnya Yerobeam ada karena bangsa ini terlalu bejat. Tuhan itu tetap sayang loh, Bapak Ibu. Sekalipun bangsa ini menyembah berhala, mereka mengalami tekanan yang hebat, tapi ketika hatinya berbalik sama Tuhan, Tuhan kirim pertolongan secara ilahi. Tuhan pingin bangsa ini diselamatkan, sekalipun kelakuannya bejat. Sampai hari ini pun Tuhan juga lakukan yang sama terhadap kita. Bapak Ibu, sebejat apapun kelakuanmu, sejahat apapun, sehancur apapun, sehitam apapun kejahatanmu, ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Tapi kalau engkau tidak mau bertobat seperti apa yang dilakukan Yerobeam, apa yang terjadi? Seluruh keluargamu akan lenyap seperti keluarganya Yerobeam. Di ayat 1 Raja-Raja 14 ayat 10, maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Karena apa? Ini menyebabkan kejahatan yang luar biasa, keputusan yang salah, ide gagasan yang bukan daripada Tuhan, dan dijalankan begitu rupa. Bikin ibadah sendiri, menabiskan imam sendiri, bikin hari raya sendiri, dan itu jahatnya bukan main. Membuat murka, membuat Tuhan murka, dan keluarga Yerobeam habis mati, bahkan makan anjing. Karena apa? Alkitab katakannya, kesalahan bapak ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Gara-gara Yerobeam bin Nebat, seluruh keluarganya, anak cucunya habis lenyap. Karena dosa mendatangkan maut. Dosa itu mendatangkan maut. Pasti ada upahnya. Saya sudah bilang berkali-kali Bapak Ibu, ketika engkau hari ini melakukan dosa dan kelihatannya hidupmu baik-baik saja, belum ada murka Tuhan. Sebenarnya Tuhan beri kesempatan untuk kau bertobat. Tapi kalau engkau tetap melakukan dosa sampai cawan murka itu penuh, apa yang Bapak Ibu akan terima? Murka Tuhan. Engkau berurusan dengan Tuhan. Nah, ketika didapati nanti besok kita baca di pasal yang ke-13, dia sudah ditegur oleh seorang nabi Tuhan, tetapi tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tetap aja melakukan hal seperti itu. Dan ujungnya dapat murka Tuhan. Anak cucunya habis. Makanya apa yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan hari ini, anak cucumu akan menikmatinya. Berkat itu bisa diwariskan kepada keturunan demi keturunan. Bapak Ibu mesti dengerin khotbah saya, judulnya Eleazar. Eleazar ini orang yang hidupnya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan luar biasa. Harusnya kalau dilihat secara garis, dia harus meneruskan kepemimpinannya Musa, tapi ternyata Musa memberikan jabatan kepemimpinan itu kepada Yosua, tetapi jabatan imam diberikan kepada Eleazar. Dia tenang-tenang saja, dia terima itu. Dan apa yang terjadi? Keturunan Eleazar bahkan menjadi imam, menjadi nabi-nabi yang mendampingin para raja-raja besar di Israel. Berkat itu bisa diwariskan, kutuk pun juga bisa diwariskan. Hari ini, apa yang engkau mau wariskan kepada anak cucumu nanti? Kalau engkau ingin mewariskan secara ilahi, ke depannya dimulai dengan perubahan dan pertobatan hari ini. Makanya kehidupan dan masa depan kita itu bisa dilihat hari ini. Engkau kelakuanmu seperti apa? Kehidupanmu seperti apa di hadapan Tuhan? Benar nggak? Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Banyak orang itu berpikir loh, kalau udah percaya Yesus cukup. Minggu ke gereja cukup, hidup ngawur, pikiran jahat, kelakuan buruk, nggak sejalan dengan Tuhan. Nggak semudah itu. Ikut Tuhan itu pikul salib, sangkal diri, mati takbir.
daging, memberi diri kita. Kita perlu mati setiap hari terhadap ego kita, terhadap hawa nafsu kita, terhadap keinginan kita, terhadap semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman, kita matikan. Supaya tidak ada pikiran, ide, gagasan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Bukankah ide dan gagasannya Yerobeam bin Nebat ini untuk kepentingannya sendiri? Dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ujungnya apa? Keluarganya habis, mati loh. Ngeri. Dan perbuatannya mendatangkan dosa terhadap orang Israel. Bapak Ibu, keputusanmu hari ini, engkau harus memilih hidup benaran, hidup takut akan Tuhan. Keputusanmu hari ini, engkau benar-benar harus ngikutin jalan kehidupan bersama Tuhan sampai hatimu didapatin berkenan menyenangkan hati Tuhan. Jangan miliki sikap hati yang busuk dan jahat. Jangan miliki sikap dan tindakan yang buruk yang bertentangan dengan firman Tuhan. Percuma Bapak Ibu. Kalau engkau bertindak semaumu sendiri ya, tanpa peduli Tuhan, tanpa ngerti kebenaran firman, kamu lakukan dan ujungnya akan menghancurkan hidupmu, kamu yang rugi. Sebab apa yang kita kerjakan, sebab apa yang kita lakukan, suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak bisa bayangkan, karena keserakahan dan ketamakannya Yerobeam, kita akan bisa pelajarin di seluruh kitab raja-raja. Bapak Ibu akan temukan bahwa orang dari keturunan itu berbuat jahat seperti yang dilakukan oleh Yerobeam. Bapak Ibu, makanya kita harus hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Jangan sampai kita bertindak semau kita sendiri, berkelakuan seperti yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti Bapak Ibu seluruh baca di kitab Raja-Raja, Bapak Ibu akan temukan raja-raja yang ngikutin gaya hidupnya, perbuatan bejatnya Yerobeam bin Nebat, dan ujungnya apa yang terjadi ketika dia berbuat jahat seperti yang dilakukan Yerobeam bin Nebat? Dia ujungnya dikuasain oleh musuh-musuh mereka dan ditindas begitu rupa. Ditindas begitu rupa. Bapak bisa bayangkan, harusnya menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia menyembah patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Dan itu kekejian yang membuat Tuhan murka. Membuat Tuhan murka. Membuat penyembahan dari ide dan gagasannya sendiri. Yang harus kita utamakan adalah Tuhan. Yang harus kita nomor satukan Tuhan. Bukan yang lain. Bapak Ibu, penyembahan berhala hari ini, engkau gak perlu ke gunung, ke bukit, atau ke tempat-tempat pohon yang rindang dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau sudah menomor duakan Tuhan dalam hidupmu, otomatis engkau menjadi penyembah berhala. Yang jadi masalahnya, benar enggak hidupmu hari ini kau berikan sepenuhnya di hadapan Tuhan? Kau dedikasikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Kau benar-benar sungguh hidup dan benar-benar mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Jangan sampai tanpa kamu sadarin, engkau gak peduli Tuhan dan gak mau tahu Tuhan. Kamu pikir jadi orang Kristen sudah selamat, tapi kelakuan, tindakanmu, keputusanmu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan sama sekali. Itu hanya mendatangkan murka Tuhan dalam hidupmu. Pak, aku gak cinta Tuhan, aku hidup biasa-biasa bahwa aku melakukan dosa, hidupku baik-baik saja. Kita akan lihat ujung akhirnya seperti apa. Makanya banyak orang kan melihat, mereka hidup berdosa, berzina, ngumpul kebo, gak peduli Tuhan, malah diberkatin. Hari ini engkau bisa melihat mereka diberkati. Dari ujung akhir dari kehidupan mereka, kita akan lihat. Anak cucunya, kita akan lihat. Orang yang hidup di luar firman, kebenaran, di luar Tuhan. Kelihatannya hari ini kelihatan baik-baik saja. Tapi nunggu cawan murka Tuhan itu penuh. Dan mereka akan ketimpa murka Tuhan. Kita yang ngerti kebenaran, kita yang hidup di dalam kebenaran, kita ngikutin maunya Tuhan, nyenengin hatinya Tuhan. Di sisi lain memang kita harus tanggung jawab, kita harus memberi hati kita, pikiran kita, perasaan kita untuk nyenengin hati Tuhan. Tapi di sisi lain kita juga harus bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa
hari ini, apa yang kita pelajari ini membuat mata hati kita ini terbuka. Jangan sampai kita mewariskan kejahatan buat generasi yang akan datang. Dari beberapa hari kemarin kita udah pelajarin, kalau engkau hari ini memberi hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kamu dedikasikan untuk Tuhan, untuk nyenengin Tuhan, untuk menyembah Tuhan, akan banyak orang di depan. Ada banyak orang di masa yang akan datang diberkati melalui kehidupan kita, diubahkan melalui hidup kita, dijamah oleh Tuhan melalui hidup kita, diberkati, dipulihkan keluarganya melalui hidup kita. Tapi ketika kita ini memilih melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup ngawur, hidup sembrono, hidup tidak takut akan Tuhan, ngikutin hawa nafsu, ngikutin kemauan kita sendiri, kita bertindak seenak perut kita sendiri, kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri. Ujung apa yang Bapak Ibu lakukan akan membuat banyak orang yang harus diselamatkan, mereka kehilangan keselamatan, kehilangan berkat karena keputusanmu yang salah. Bapak Ibu, sekarang kau baru ngerti betapa pentingnya keputusanmu hari ini, betapa pentingnya hidupmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu pakai hidup kita. Bukan berarti Tuhan gak mampu membuat orang lain bertobat. Sebenarnya mudah sekali membuat bangsa Indonesia ini bertobat. Ya, kirim malaikatnya ngomong di bundaran HI. Kalau engkau gak menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan, engkau akan kena celaka. Tuhan bisa lakukan seperti itu. Wah, itu jadi gempar itu di mana-mana, stasiun televisi yang mana, media sosial yang mana pun akan memberitakan. Tapi Tuhan gak lakukan itu. Tuhan mau pakai hidup kita. Di 2 Tawarik dijelaskan, dikatakan seperti ini. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kalau didapati, Dia akan limpahi kekuatan kuasa. Dan sampai hari ini, Tuhan berikan Roh-Nya tinggal di dalam kita, supaya menyertai kita. Dan Tuhan sampai hari ini berkatin kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya kenali panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kenali apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kalau engkau ngerti tujuan Tuhan, kenapa engkau sampai hari jadi orang percaya? Kenapa engkau sampai hari ini jadi orang Kristen? Engkau ngerti dengan pasti bahwa hidupmu akan dipakai Tuhan. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau engkau memilih melakukan segala sesuatu semaumu sendiri, bertindak seenak perutmu sendiri, ujung dari kehidupanmu akan mengalami kehancuran. Ujung dari kehidupanmu akan tambah babak belur. Anak cucumu yang akan menikmatin murka Tuhan. Orang berpikir, wah dia hidup karena korupsi, karena kejahatan ini dan itu selama hidup jadi menikmatin. Nanti semua kejahatan itu, Bapak Ibu, akan ditimpakan kepada anak cucu mereka. Karena mereka hidup di bawah kutuk. Kita lihat saja orang yang hidupnya sembarangan, sembrono, korupsi. Anak cucunya lihat. Kawin cerai, hancur hidupnya dan lain sebagainya. Makanya kita harus tinggalkan warisan ilahi dalam kehidupan kita ini. Untuk generasi yang akan datang. Kita mau jadi orang yang jadi berkat ngikutin apa yang Tuhan mau. Jangan tiru gaya hidupnya Yerobeam bin Nebat yang menyebabkan orang Israel berbuat jahat. Sehingga anak cucunya mereka dibinasakan di hadapan Tuhan. Ngeri kan? Keputusanmu akan membawa banyak orang diberkati Tuhan. Keputusanmu hari ini akan merubah seluruh masa depanmu. Amin. Makanya tambah hari kita harus kenal Tuhan. Tambah hari kita harus cinta Tuhan. Tambah hari kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi orang Kristen tok rajin ibadah hari Minggu itu tidak cukup. Tidak cukup. Tidak menjamin engkau diselamatkan. Kalau hidupmu bejat, kelakuanmu buruk, kelakuanmu jahat. Orang berpikir begini, jadi alasan. Yang penting kita percaya Tuhan. Percaya Tuhan bukan karena perbuatan baik. Dengerin baik-baik. Dengan alasan dia memakai itu penjahat yang ada di sebelah kanan. Ketika Yesus disalibkan, dia juga hanya percaya atau masuk surga. Yang jadi masalahnya dia setelah disalibkan, dia mati. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya, dia diselamatkan, masuk ke dalam Firdaus. Tetapi selama ini, setelah kita percaya Tuhan, kita menjadi orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, lahir baru, kita masih jalanin hidup ke depannya ini loh.
Engkau nggak bisa hidup percaya tok saja, tapi hidupmu bejat, kelakuanmu busuk, engkau berzina, engkau hidup dalam kepahitan, engkau susah ngampuni dan lain sebagainya. Bertindak samamu sendiri. Justru setelah kita lahir baru, kenal firman, ngerti kebenaran, berjalan setiap hari dipimpin Roh Kudus, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan. Sampai kita didapatin, disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, dan didapatin tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan setiap hari. Amin. Kita meski ngerti ini, hidupmu akan semakin hati-hati. Hidupmu semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau gak akan bertindak sembarangan dan sembrono. Semakin kau ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, semakin engkau bertindak hati-hati. Engkau ngerti bahwa hidupmu itu berharga dan bernilai, yang akan memberikan dampak besar kepada banyak orang. Yang akan memberikan dampak besar dan merubah banyak orang. Hidupmu semakin nurut sama Tuhan, ngikutin kehendak Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan, engkau akan semakin dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Dan engkau akan meninggalkan suatu warisan ilahi yang membuat generasi di masa yang akan datang ngalami Tuhan dan berubah hidupnya menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Belajar dari apa yang dilakukan Yerobeam bin Nebat ini. Ini anaknya janda yang punya sikap buruk, kelakuan jelek, sekalipun dia rajin luar biasa loh. Cerdik luar biasa, tangkas luar biasa. Tapi hatinya ujungnya berbuat jahat di hadapan Tuhan. Dan akhirnya membuat seluruh bangsa Israel berbuat dosa. Kita mau berjalan hidup dalam kebenaran. Membuat banyak orang semakin kenal Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman ini jadi kehidupan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, setiap orang yang mendengarkan firman ini diberkatin Tuhan, diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi, seperti yang kudoakan dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mujizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me,
nikmati hadiratnya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. And I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian padamu, Tuhan. Korban pujian, Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Bagasekono motapeku narabashekene mendepekino motopokun. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande beko nomo papi pepiere mente pekianama. Ikerepeko namateke peshento ko namanderene. Inara nama sini mianamo.
Kami merindukan Engkau Tuhan, merindukan Engkau Tuhan. Kami menyembah dalam hadirat-Mu. Aku berdoa sore hari ini, Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini mengalami jamahan-Mu, merasakan dekapan kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu. Tuhan, Tuhan, kami mencintai-Mu lebih dari segalanya. Roh Kudus berembun di dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini Ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Ya Roh laini, Ya Roh laini, Jesus, Ya Roh laini, Ya Roh laini. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya.
nomonto koroboshana matapa karalaba arepoko nomoseke nemete pekiana rapatapa ina matapa karalaba sheteke nemepe piana mandoro boko hodomo hipako rapaseke nemete pepe keneme. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bu sebadia. Sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Yes. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan. Itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Yes. Benar? Yes. Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada. Setan gak bisa sentuh kita. Setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan.
tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you. And lift, tutup matamu. My hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian,
pengagungan buat Raja kami yang mahmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Amin. Hamba-Mu berdoa semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you. Dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua.
Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah bagimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus.
Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you, Lord. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu, ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikini anak-anak lama ya, Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you, I feel. We thank you.
Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil.
Kerjain apa-apa berhasil kanan. Kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.